Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mita Hairunisa dengan akhir NIM 145. Di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial penelitian operasional 1, di mana disajikan sebuah masalah, yaitu Pak Rudi adalah seorang peternak ayam di Jambi, sedang berusaha menyusun formulasi pakan ternak yang efisien dan hemat biaya, yang memiliki 3 jenis bahan pakan utama yang terdiri dari jagung, dedak padi, dan bungkil kedelai. Setiap bahan memiliki harga dan kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Dengan meningkatkan efisiensi usaha ternaknya, Pak Rudi ingin menyusun formulasi pakan harian ayam yang memenuhi kebutuhan nutrisi minimum, yaitu dari protein, karbohidrat, lemak, serat, serta dapat memenuhi dengan biaya yang serendah mungkin. Jadi, di sini sudah ada tabel kebutuhan minimum nutrisi dengan 3 variabel, yaitu jagung, dedak padi, dan juga bungkil kedelai. Nah, dan nutrisi ini tuh batasannya yaitu ada 4, yaitu protein, karbohidrat, lemak, serat, dengan kebutuhan minimum harian, yaitu 20 untuk protein, 60 untuk karbohidrat, 5 untuk lemak, dan 15 untuk serat. Dan juga terdapat tabel harga pakan, yaitu untuk jagungnya 8.500, dedak padi 4.000, dan juga bungkil kedelai 8.000 untuk setiap kilonya. Jadi kita diminta untuk menentukan komposisi optimal dari bahan pakan dalam satuan kilo yang harus digunakan agar memenuhi kebutuhan nutrisi dengan biaya seminimal mungkin, dan dikerjakan menggunakan software Excel dan juga POMQM. Menggunakan aplikasi Excel. Jadi, yang pertama kali dicari yaitu mengubah masalah menjadi model matematik. Nah, karena yang dicari minimum, jadi fungsi tujuannya Z minimum. Nah, sebenarnya nilai awalnya itu 8.500, 4.000, dan juga 8.000. Tapi agar mudah untuk menghitung, saya bagi menjadi 1.000, yaitu 8,5 X1 plus 4 X2 plus 8 X3. Nah, di sini juga sudah saya buat untuk fungsi kendalanya ada 4, yaitu 9X1 plus 13X2 plus 4X3 lebih besar sama dengan 20. Nah, dan semuanya ini nanti bakal menggunakan tanda lebih besar sama dengan, karena yang dicari adalah minimum. Yang diketahui adalah minimum. Dan ada 74X1 plus 66X2 plus 22X3 lebih besar sama dengan 60. Selanjutnya ada 4X1 plus 3X2 plus X3 lebih besar sama dengan 5. Dan yang keempat, 13X1 plus 18X2 plus 33X3 lebih besar sama dengan 15. Dan ini untuk fungsi non-negatif, yaitu X1, X2, X3 lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya mengubah bentuk umum ke bentuk baku. Nah, karena di sini menggunakan tanda lebih besar sama dengan semuanya, jadi setiap batasan ini ditambahin simbol S, tapi minus surface plus artificial atau min S plus A, dan itu sesuai dengan batasan keberapanya. Karena di sini ada 4, berarti ada 4S1, 4S ada negatif S1, negatif S2, negatif S3, dan juga negatif S4. Dan semuanya juga ditambah dengan artificial. Jadi plus S1, plus A1, plus A2, plus A3, dan juga plus A4. Nah, untuk Z minimumnya pada bentuk baku, jadi semua yang tadi sudah saya sebutin itu dijadikan satu, yaitu 8,5X1 plus 4X2 plus 8X3 min 0 S1, min 0 S2, min 0 S3, min 0 S4, dan juga si artificial ini koefisiennya itu M, karena yang dicari minimum jadi diasumsikan plus M, jadi plus M A1 plus MA2 plus MA3 plus MA4. Dan jangan lupa untuk di fungsi kendalanya ini diganti tandanya menjadi sama dengan. Nah, di sini saya sudah menghitung, dan saya akan menghitung ulang atau menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya, yaitu yang pertama, karena di BV ini atau basic variable itu tuh yang digunakan adalah A-nya, karena yang positif. Kalau semisal kita menggunakan surplus, itu udah pasti negatif. Jadi surplus tidak dimasukkan pada BV atau basic variable. Jadi yang ditulis di sini adalah, bentar saya blok menjadi blok, biar semuanya tebal. Di sini adalah A1, A1, A2, A2, A3, dan A4. Untuk CBI ini si koefisien depan tulisan AA ini atau koefisien. Jadi yang ditulis di sini adalah M, 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 dan M.
Nah, sebenarnya di sini juga kenapa 8,5, kenapa 4, dan 8,000 dan ini adalah koefisien pada Z minimal di bentuk baku. Nah, yang pertama ini tinggal dimasukin saja, karena simplex awal itu tinggal dimasukin semua koefisien pada fungsi kendala yang ada 4 ini. Jadi 9 itu 13, 44, dan di sini kan diketahuin S1 di sini kan cuma ada S1, berarti itu negatif 1. Maaf. Berarti di sini negatif 1, 0, 0, 0 karena tidak ada, dan di sini ada A1, tapi dia positif, berarti 1, sini 0, sini 0, sini 0. Dan juga selanjutnya sama, di sini ada 74, 74, kemudian 66, 22, dan di sini 0, berarti di sini minus 1, sini 0, sini 0, dan di sini juga 0, dan di sini 1 karena positif, selanjutnya 0, 0. Dan nilai kanan ini kolom bagian kanan ya, yaitu 20, 60. Maaf saya tadi lupa. Dan A3 itu ada 4 untuk X1-nya, 3 untuk X2, 1 untuk X3, 0, 0, maaf, minus 1, 0, 0, 0, 1, dan 0. Selanjutnya yaitu ada 13, 18, 33, 0, 0, 0. Maaf, sampai S4 itu berarti minus 1, sini 0, sini 0, sini 0, dan juga sini 1. Oh iya, maaf, di solusi kanannya itu ada 5 dan juga 15. 15. Nah, selanjutnya, oh ya, di sini ada Z, J, dan juga di sini Z, J minus C, J. Nah, untuk mencari nilai ZJ, itu ada perkalian dari sini dikali CBI yang sebaris. Jadi, 9 kali M, 74 kali M, ditambah 4 kali M, dan ditambah 13 kali M. Yaitu 100 M. Dan ini juga dikali M, 3 kali M, 18 kali M, yaitu 100 M juga. 44 kali M, ditambah 22 kali M, ditambah 1 kali M, ditambah 33 kali M, yaitu juga 100 M. Karena di sini cuma ada minus 1 dan sisanya 0, berarti minus 1 kali M, yaitu minus M. Kalau minus, itu ditambahin petik terlebih dahulu, baru minus M. Dan juga selanjutnya sama, ini pada A2-nya itu minus 1, berarti untuk yang tabel ini sama sampai tabel S4, karena sisanya 0. Dan selanjutnya karena lainnya 0 juga, dan yang ada angkanya cuma 1, berarti nilai dari Z adalah M, dan juga sampai ke A4, karena nilai sisanya 0 semua, jadi cuma dikalikan 1. Ini juga untuk 20 kali M, ditambah 60 kali M, ditambah 5 kali M, ditambah 15 kali M, yaitu 100. Nah, selanjutnya untuk ZJ min CJ, itu tinggal dikurangin saja ya teman-teman, 100 M dikurangin 8,5. Dan 100 M dikurangin 4, 100 M dikurangin 8, seperti itu ya teman-teman. Yaitu 100 M minus 8,5, 100 M dikurang 4, 100 M kurang 4, 100 M kurang 8, petik minus M, karena dikurang 0. Nah, karena ini 0, 0, 0, dan 0 sampai S4, kita tarik saja teman-teman, karena hasilnya sama. Dan ini M dikurangi M, berarti hasilnya 0, dan 4 lainnya itu juga hasilnya 0. Selanjutnya, setelah diketahui hasil dari ZJ min CJ, itu kita mencari nilai yang paling positif. Nah, di sini nilai yang paling positif adalah di kolom X2. Jadi kita tarik aja agar mengubah warnanya. Nah, dan kolom kunci ini akan dipakai untuk mencari indeks. Indeks sendiri rumusnya solusi dibagi kolom kunci yang sebaris. Kemudian kita tarik dan akan keluar
hasil dari indeks. Nah, dari indeks ini kita cari yang paling kecil, positif, tapi dia nilainya paling kecil. Di sini adalah baris A4 atau 0,83. Jadi kita warnai dengan warna yang berbeda juga akan memudahkan. Dan pertemuan dari kolom kunci dan baris kunci kita warnai dengan warna yang berbeda juga karena ini elemen kunci. Selanjutnya, untuk BV atau basic variable itu masih sama di A1, A2, dan A3, tapi di A4 ini karena dia adalah baris kunci, jadi kita ganti dengan kolom kunci, yaitu X2. Kita tulis terlebih dahulu, 1, A2, A3, dan juga X2. Untuk CBI ini itu variabel, tapi di sini kan sudah diketahui M, untuk ini juga M, dan juga M. Tapi di X2 ini adalah koefisien dari X2 ini, yaitu 4. Jadi kita tulis 4. Selanjutnya, untuk baris yang diganti ini, kita menggunakan rumus koefisien lama dibagi elemen kunci yang udah dikunci 1 kali. Enter. Dan yang ini kita tinggal tarik sampai solusi. Dan selanjutnya, untuk kolom yang nggak diganti, itu menggunakan rumus koefisien lama dikurang dalam kurung 2 kali dikali kolom kunci yang sebaris dikunci 3 kali, 1, 2, 3, dan juga dikali baris kunci yang sekolom dikunci 2 kali, 1, 2, 1, 2, kelebihan 1, angkanya tutup kurung dibagi kolom kunci, elemen kunci yang dikunci sekali, kemudian kurung tutup, enter. Nah, kalau udah ketemu nilainya, kita bisa langsung tarik saja ke semuanya sampai solusi. Akan didapatkan hasilnya. Nah, untuk mempermudah dan menghitungnya, kita kurangi saja angka di belakang komanya menjadi 2 angka di belakang koma. Ini juga. Dua angka di belakang koma. Dua angka di belakang koma. Tabel ini nggak harus tebal ya teman-teman. Nah, sini adalah kolom ZJ dan ini ZJ min CJ. Nah, untuk mencari ZJ itu sama seperti yang tadi, yaitu koefisiennya dikali sama CBI yang sebaris. Nah, karena saya sudah menghitung, jadi tinggal saya salin saja ya teman-teman agar mempersingkat waktu. Maka didapatkan hasil seperti berikut ya teman-teman untuk hasil penjumlahannya. Nah, setelah ditemukan hasil dari ZJ min CJ, kita mencari nilai yang paling positif di kolom sebelah mana. Nah, kolom yang paling positif yaitu 27,78 M dikurangi 5,61. Jadi kita blok terlebih dahulu dan kita ganti warnanya. Dan kemudian kita mencari indeksnya. Terus solusi dibagi sama kolom kuncinya. Enter.
kemudian kita tarik seperti langkah sebelumnya. Nah, kita cari nilai yang paling kecil tapi positif, yaitu 0,09 sebagai baris kunci. Kita warnain terlebih dahulu, dan juga pertemuannya kita warnain dengan warna berbeda, yaitu warna kuning saya pilih, tapi bebas. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk mencari angka-angkanya. Dan bisa diteruskan hingga iterasi-iterasi selanjutnya. Di sini saya sudah menghitungnya, yaitu akan ada 7 iterasi dengan solusi optimalnya yaitu X2 1,67 dengan biaya minimalnya 6.680. Kenapa ini sudah selesai di iterasi 7? Itu karena sudah ZJ min CJ lebih kecil sama dengan 0, jadi sudah optimum. Selanjutnya yaitu aplikasi PonKM. Yang pertama yaitu kita pilih linear programming, untuk namanya bebas, tapi saya namain Mita 145. Dan untuk batasannya di sini ada 4, dan variabelnya ada 3. Dan kita karena mencari minimal, jadi kita pakai yang minimize. Nah, untuk X1-nya ada jagung, X2 ada dedak padi, X2, dan yang ketiga ada bungkil kedelai, dan ini ada sini protein, kemudian karbohidrat, lemak, dan yang terakhir serat. Nah, untuk minimize-nya ini 8,5, 4, dan 8. Untuk ini ada 9, 13, sama 44. Tandanya lebih besar sama dengan semua, ini batasannya 20. Kemudian untuk karbohidrat ada 74, ada 66, dan juga 22 dengan itu 60. Untuk lemak ada 4, 3, sama 1. Dan 5. Yang terakhir ada serat yaitu 13, 18, sama 33, 15. Nah, kemudian tinggal kita solve aja teman-teman dengan hasil yang sama seperti yang di Excel, yaitu 6.670.000 rupiah. Cukup sekian.